Halo guys, kembali lagi dengan channel Film Terus. Pada kali ini, kita akan membahas film tentang peradaban Atlantis yang berjudul Devil's Triangle yang dirilis pada tahun 2021 ini. Ya, meskipun tidak terlalu terkenal, tapi film ini patut untuk ditonton ya, gengs. Karena di film ini kita akan melihat sebuah peradaban Atlantis yang begitu makmur dan tentunya lebih maju daripada kehidupan manusia yang ada di muka bumi. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke dalam alur ceritanya. Let's go! Cerita dibuka dengan sejarah keberadaan peradaban Atlantis yang kini telah menghilang. Dijelaskan bahwa mereka membangun kejayaan mereka kembali tepat di bawah laut segitiga Bermuda atau yang disebut dengan Devil's Triangle. Seiring dengan perkembangan teknologi manusia, orang-orang Atlantis juga membuat sistem pertahanan mereka untuk mencegah invasi oleh orang-orang luar di daratan. Termasuk mereka memanfaatkan makhluk-makhluk mitologi yang orang Atlantis bina seperti Hydra. Sebuah pesawat komersial tengah melaju tepat di atas laut segitiga Bermuda. Di dalamnya ada beberapa penumpang, termasuk pasangan suami istri, peneliti biologi kelautan yang bernama Vera Collins dan Dale Collins. Serta ada beberapa tokoh lainnya yang disorot seperti Ruth Dubois dan Owen Dubois, serta si pilot Sam Taylor. Saat asyik-asyiknya tengah melaju di atas lautan segitiga Bermuda, terjadi goncangan hebat yang diakibatkan oleh turbulensi udara. Semua penumpang jadi panik, termasuk si pramugari yang berusaha untuk mengaktifkan protokol keselamatan. Di saat itu juga, Vera melihat ada tembakan laser yang diarahkan ke udara dari dasar laut. Pesawat akhirnya terkena tembakan laser dan naas terjatuh bebas ke lautan. Ada beberapa penumpang yang masih selamat, terombang-ambing di tengah lautan yang luas nan dalam. Ada beberapa juga yang naas menjadi mangsa hiu laut yang begitu besar. Latar berubah menjadi pagi menuju ke siang hari. Vera terbangun sudah terdampar di sebuah pulau. Ia kemudian mencari-cari orang penyintas yang masih bertahan. Ia kemudian bertemu dengan Ruth yang juga baru saja bangun dari pingsannya. Mereka berdua kemudian bergegas mencari penyintas lain dan menemukan suami Ruth yaitu Owen yang masih dalam keadaan pingsan belum sadarkan diri. Namun begitu beruntung bahwa si Owen ini masih bisa bernafas dan kesimpulannya masih hidup. Vera berhasil menemukan keberadaan suaminya yang ternyata tertindih oleh bangku pesawat yang sudah rusak. Mereka sering menyelamatkan satu sama lain. Dan setelah berhasil menyelamatkan suaminya, Vera mohon izin untuk melihat keadaan dan situasi sekitar pantai. Apakah ada sesuatu yang bisa mereka manfaatkan untuk escape atau survive di sana? Awalnya suaminya tak mengizinkan, tapi pada akhirnya sepakat dengan memberi Vera waktu 30 menit karena begitu khawatir dengan kondisi Vera. Saat tengah menyusuri pantai, Vera dikejutkan dengan penampakan Hydra yang sama sekali tak pernah ada dalam bayangannya. Ya, bagi manusia biasa, Hydra hanyalah makhluk mitologi yang hanya ada di dongeng-dongeng. Ia begitu terkejut karena ternyata Hydra benar-benar ada di hidup nyata. Ia kemudian berhasil menemukan Sam, sang pilot yang masih selamat dan hidup. Saat mereka tengah berjalan, tiba-tiba ada seorang wanita penduduk Atlantis yang diketahui tengah membelot terhadap rajanya. Si wanita memberikan peringatan kepada Vera dan Sam untuk segera meninggalkan pulau tersebut. Namun penjaga Atlantis lain datang, menangkap si wanita pembelot dan menghukumnya dengan menjadikannya sebagai santapan Hydra. Naas, si pembelot mati mengenaskan makanan empuk hewan Hydra.
Para penjaga Atlantis kemudian menangkap Vera dan Sam. Mereka juga menangkap Del, Ruth, dan si Owen. Para penjaga Atlantis berujar, mereka semua akan diadili oleh Raja Atlantis karena telah berani-beraninya masuk ke dalam wilayah kekuasaan Atlantis dan menimbulkan ancaman nyata bagi mereka. Mereka dibawa menghadap ke Raja Atlantis yang sangar dengan trisula khasnya menginterogasi mereka. Bertanya, apa yang mereka lakukan di wilayah kekuasaan Atlantis. Sam si pilot berusaha memberikan penjelasan bahwa mereka tak sengaja melewati segitiga Bermuda dan tak bermaksud menyerang Atlantis. Ia meminta sang raja untuk melepaskan para penumpang kembali ke daratan. Sebagai gantinya, ia rela berkorban untuk dihukum. I'm a pilot. If they're my friends, send them back to the mainland safe. Namun entah mengapa raja berubah pikiran dan menganggap para manusia daratan tersebut memang tak bermaksud menyerang Atlantis. Sang raja menyuruh bawahannya untuk melepas belenggu para tawanannya. Rupanya, sang raja punya maksud terselubung dari situ. Tetap ikuti ya gengs, nanti kalian akan lihat apa maksudnya di akhir nanti. Del, Vera, Ruth, dan Owen diberikan perlengkapan dan dilayani kebutuhannya seperti baju, makanan, dan tempat istirahat. Di suatu kesempatan, Vera dan Del berdiskusi mengenai rencana pelarian dari sana dan bermaksud memberitahu Sam, Ruth, dan Owen. Salah satu abdi Raja Atlantis yang bernama Erastos mengajak para tamu untuk mengikuti tur kerajaan. Awalnya mereka ragu untuk ikut, tapi si Erastos ini mendesak dan berkata bahwa raja akan bahagia jika mereka menerima tawaran tur kerajaan. Del dan Vera akhirnya ikut tur, sementara Owen dan Ruth memilih untuk jalan-jalan sendiri mencari souvenir sebagai kado pernikahan mereka. Erastos mengajak Del dan Vera ke sebuah aula pertahanan Atlantis dan di sana bertemu dengan seorang penjaga Atlantis lainnya bernama Archimedes, juru sistem pertahanan. So it's cloud seeding. Precisely. Edible. I guess not. Archimedes menjelaskan teknologi yang telah digunakan dengan memanfaatkan makhluk hidup dan tumbuhan-tumbuhan laut. Ia juga mempertunjukkan sumber energi utama dari Atlantis yang berasal dari alga dasar laut. Teknologi tersebut dapat berkomunikasi mendengarkan perintah dari Archimedes. Isn't it beautiful? Di pasar, Owen dan Ruth mencari souvenir dari Atlantis. Mereka bertemu dengan seorang pedagang yang ternyata juga orang dari daratan yang telah lama tinggal di sana. Ia disebut dengan nama Pluto. Sementara itu si Sam, sang pilot, mengobrol terpisah dengan Raja Atlantis. Sam sempat curhat tentang keluarganya dan keinginannya membesarkan adik-adik mereka. Raja menunjukkan Sam banyak koin emas yang terkemas dalam peti di sebuah dermaga. Ia berujar hal tersebut bisa menjadi hadiah berharga bagi Sam. Sam memuji keindahan Atlantis. Sang raja berujar, Atlantis kini sedang dalam keadaan sekarat. Yang tersisa hanyalah 1% dari kejayaan Atlantis pada zaman dahulu. Mengapa demikian? Karena sumber daya yang tersedia semakin berkurang, lautan semakin dijarah, semakin dicemari oleh para manusia daratan. Hanya tinggal menghitung hari, umur, dan keberadaan dari kerajaan Atlantis. Saat itulah Atlantis akan hancur. Sang raja kemudian menginginkan Sam untuk menjadi pilot dari kapal selam Atlantis yang dikirimkan berisikan teknologi maju dalam pelestarian lingkungan dalam rangka perdamaian Atlantis dengan negara daratan. Sam berkata, mengapa harus ia yang menjadi pilot, bukannya bawahan-bawahan raja? Sang raja menjawab,
jika bawahannya yang menjadi pilot kapal selam tersebut, maka orang-orang di darat akan langsung menggambarkan musuh dan menghancurkannya seketika. Berbeda dengan apabila Samantha yang jadi pilotnya, maka tidak akan ada kecurigaan dari militer negara-negara dan mereka akan aman. Sam berkata ia bisa saja setuju apabila sang raja menyelamatkan keluarganya. Sang raja mengerti dan akan mengirimkan pasukan untuk menolong keluarga Sam. Dalam hal ini, adik-adik Sam. You are a fierceful one for the ones you love. Thank you. You're welcome. Erastus kemudian mengobrol dengan raja, berkata bahwa inti nuklir berdaya ledak tinggi yang dikembangkan oleh Archimedes sudah siap dan segera diload ke kapal selam yang rencananya dibawa oleh Sam. Rupanya, sang raja membuat rencana licik untuk membumi hanguskan daratan untuk menguasai dunia. Sementara teknologi yang ia janjikan kepada Sam hanyalah dusta dan kebohongan semata. See the bomb loaded myself. Now go. Ruth dan Owen menguping pembicaraan tersebut saat akan kabur beritahu teman-temannya. Mereka kemudian tertangkap. Owen dibawa dan tewas menjadi santapan Hydra. Sementara itu si Ruth yang sedih kehilangan suaminya masih sempat melarikan diri. Ruth mendatangi Dale dan Vera menjelaskan semua rencana jahat Raja Atlantis. Mereka bertiga kemudian merencanakan kabur. No more playing nice. They killed him. What? Singkat cerita, Vera berhasil mengendalikan konduktor sumber energi alga bawah laut. Alhasil, semua listrik di Atlantis jadi padam. Yeah, I know. Vera? Sam menemui raja kembali. Ia bertanya mengapa nuklir dimuat di kapal selam. Sam curiga misi penyelamatan hanyalah omong kosong belaka. Ia tahu raja akan menghancurkan daratan dengan nuklir tersebut. Sam berubah pikiran menolak menjadi pilot kapal selam. Sementara itu Dale, Vera, dan Ruth dipenjara bersama dengan Pluto. Diketahui Pluto ini adalah seorang laksamana masa-masa Perang Dunia Kedua. Entah kenapa ia masih hidup sampai sekarang ya. Mungkin karena hidup di Atlantis menjadi abadi. So I don't know ya. They kept me alive. Now I know why. And I'm coming with you. Mereka berhasil keluar dari penjara memanfaatkan kelengahan penjaga. Di sisi lain, Sam tetap tak mau menjadi pilot. Namun raja mengancam akan membunuh adik Sam bernama Mitch yang ternyata sudah ditangkap oleh Atlantis terlebih dahulu. Sam, Mitch! Oh my god, I thought I... That's enough for now. Eratos. Pluto berhasil mengalahkan Archimedes dan Erastus di sebuah pertarungan senjata. Sementara Dale dan Vera tepat waktu menyelamatkan Sam dan Mitch. Mereka berlarian mencari jalan kabur. Sam sempat tertangkap oleh si Raja Atlantis, tapi berhasil men-takedown si Raja berbekal kemampuan bela dirinya yang ternyata ia pernah berada di militer sebelum menjadi pilot komersial. Mereka semua kemudian masuk ke dalam kapal selam yang memuat nuklir. Kapal selam meluncur meninggalkan Atlantis. Nuklir kemudian ditembakkan ke kota Atlantis dan menimbulkan ledakan yang dahsyat seketika menghancurkan Atlantis. Dan kini Atlantis resmi telah hilang dari dunia untuk selama-lamanya. Mereka akhirnya berhasil kembali ke daratan dan film pun selesai. Kesimpulan dari film ini adalah Atlantis itu sudah tidak ada lagi, guys. Dan di kehidupan nyata, mungkin Atlantis adalah dongeng. Tapi, I don't know lah, mungkin ada sesuatu hal yang tersembunyi di balik semua ini, oke? So, stay tune, tetap di channel Film Terus.